Catat rekor baru harga minyak dunia melonjak. Harga minyak dunia melesat pada perdagangan hari ini. Harga emas hitam tersebut mencapai rekor tertinggi sejak 2018. Harga minyak jenis Brent berada di 81,26 US dollar per barel, melonjak 2,5% dari posisi hari sebelumnya dan menjadi yang tertinggi sejak 9 Oktober 2018. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Desember naik 1,98 US dollar atau 2,5% menjadi 81,26 US dollar per barel. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI untuk pengiriman November naik 1,74 US dollar atau 2,3% menjadi 77,62 US dollar per barel. Keputusan OPEC Plus untuk terus meningkatkan produksi minyak secara bertahap membuat harga meroket tajam. Negara-negara konsumen khawatir situasi ini bisa mengerek inflasi dan menghambat proses pemulihan ekonomi. Mengingat gambaran permintaan dan hasil pertemuan OPEC, sentimen keseluruhan seputar minyak mentah adalah bullish. Badan Energi Internasional atau IEA mengatakan permintaan batu bara dan gas alam telah melampaui level tertinggi sebelum COVID-19. Sementara itu, 3/4 dari permintaan energi global masih dipenuhi oleh bahan bakar fosil. Oleh karena itu, 4 sumber OPEC Plus menyebut produsen minyak sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi lebih dari yang telah disepakati pada Juli 2021 lalu, yaitu 400.000 bph. Penguatan ini didukung oleh ketatnya pasokan karena pembatasan pasokan OPEC Plus, pulihnya permintaan dan melemahnya dolar Amerika Serikat. Organisasi negara pengekspor minyak dan sekutunya yang dikenal sebagai OPEC Plus. Kelompok ini perlahan-lahan melepaskan rekor pengurangan produksi yang dibuat tahun 2020 meskipun sedang mempertimbangkan untuk melakukan lebih banyak lagi. Minyak mentah Brent naik 1% ke posisi harga 79,13 US dollar per barel menuju kenaikan mingguan keempat. West Texas Intermediate AS naik 0,9% menjadi 75,71 US dollar per mandul dan ditetapkan untuk kenaikan minggu ke-6. Tanpa tambahan produksi di luar yang sudah disepakati, pasokan minyak dunia tidak akan bertambah dari posisi saat ini. Padahal permintaan sedang melonjak, jadi tidak heran jika harga minyak menanjak. Prospek harga jangka pendek tetap mendukung karena tren harga saat ini adalah salah satunya untuk pemulihan. Minyak mentah juga mendapat dukungan dari pelemahan dolar AS. Dolar yang lebih lemah membuat minyak lebih murah bagi pemegang mata uang lain dan cenderung mencerminkan selera risiko investor yang meningkat. Brent telah meningkatkan lebih dari 50% tahun ini dan mencapai harga tertinggi 3 tahun di posisi 80,75 US dollar pada hari Selasa. OPEC Plus menghadapi tekanan dari konsumen seperti Amerika Serikat dan India untuk memproduksi lebih banyak guna membantu menurunkan harga. Jeffrey Haley, analis di broker Oanda, mengatakan ada potensi pertemuan OPEC Plus mengecewakan dalam hal menambah lebih banyak pasokan, ketidakmampuan beberapa anggota untuk meningkatkan produksi, dan daya tarik kenaikan harga tinggi untuk meningkatkan pendapatan. Minyak juga mendapat dukungan karena lonjakan harga gas alam secara global mendorong produsen listrik untuk menjauh dari gas. Generator di Pakistan, Bangladesh, dan Timur Tengah telah mulai mengganti bahan bakar. Alasan yang paling mungkin untuk harga minyak yang stabil adalah bahwa investor percaya kesenjangan pasokan hingga permintaan akan melebar karena krisis listrik memburuk. Perusahaan jasa energi Baker Hughes mengatakan jumlah rig naik 7 menjadi 528 rig dalam seminggu hingga 1 Oktober, tertinggi sejak April 2020. Sementara itu, perusahaan-perusahaan energi AS minggu ini menambahkan rig minyak dan gas alam untuk minggu keempat berturut-turut karena lebih banyak unit lepas pantai yang dilanda badai kembali beroperasi di Teluk Meksiko. Gercep, Ahok peringatkan kontraktor kilang Balikpapan. Komisaris Utama PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama Senin kemarin melakukan kunjungan ke proyek kilang yang masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN Presiden Jokowi yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dia pun mengenakan pakaian dinas luar secara lengkap, pakaian merah putih biru khas Pertamina. Ahok juga sempat mengunjungi salah satu control room dan melakukan diskusi dengan para pekerja di lokasi proyek. Pria yang akrab disapa Ahok ini punya pesan khusus buat kontraktor proyek kilang di sana. Proyek yang dikunjungi Ahok adalah Refinery Development Master Plan atau RDMP Balikpapan yang dikelola PT Kilang Pertamina Balikpapan. Ia meminta agar kontraktor segera menyelesaikan proyek dengan kualitas terbaik, serta tanpa tambahan biaya yang bisa merugikan Pertamina, maupun nilai keekonomian proyek ke depannya juga diwanti-wanti, agar proyek ini tidak molor dari target yang ditentukan yakni 2024. Ahok juga menginginkan agar proyek ini selesai dengan segala konsekuensinya, tapi tetap harus sesuai dengan aturan yang ada. Sebelumnya, PT Kilang Pertamina International atau KPI, Subholding Refining and Petrochemical PT Pertamina Persero, mengatakan terus berupaya menuntaskan proyek RDMP Balikpapan yang ditargetkan rampung dan mulai beroperasi pada 2024 mendatang.
Korporat Sekretari PT KPI Ifki Sukarya mengatakan, sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau PSN, proyek RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe akan dibagi ke dalam 2 fase, di mana fase pertama ditargetkan rampung pada 2024 dan fase kedua pada 2026. Fase pertama ini akan meningkatkan kapasitas olahan minyak mentah di kilang Balikpapan dari saat ini 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari, serta menghasilkan produk BBM dengan standar Euro 5. Produk standar Euro 5 sendiri memiliki keunggulan yang utama, yaitu lebih ramah lingkungan dengan bahan bakar minyak yang lebih berkualitas dengan tingkat konsumsi yang lebih hemat. Pada fase kedua, fleksibilitas pasokan minyak mentah di kilang ini akan ditingkatkan, sehingga kilang akan mampu mengolah minyak mentah yang lebih banyak tersedia di pasaran dengan harga lebih ekonomis, yaitu minyak mentah asam dengan kandungan belerang sebanyak 2%. Untuk fase konstruksi, pengembangan dilakukan dengan melibatkan SK Energy Korea, Hyundai Engineering Korea, PT Rekayasa Industri, dan PT PP. Penyelesaian pekerjaan sarana penunjang pengembangan dilakukan dengan melibatkan sejumlah kontraktor seperti PT Wijaya Karya, PT PP, PT Adikarya, PT Rekayasa Industri, PT Bahana Cipta Internusa, PT Balikpapan Ready Mix, PT Punjas, PT Panca Usaha Prima, PT Andala Satya, PT Kinta Jaya, PT Manunggal Jaya, PT Wanda Putri, dan PT Perdana Karya. Hingga akhir Juni, proyek RDMP Balikpapan telah mengalami kemajuan pembangunan fisik sebesar 35,74%. PT Kilang Pertamina Balikpapan atau PT KPB sebagai penanggung jawab proyek juga telah melaksanakan acceleration meeting dengan joint operation pelaksana proyek. Di sisi lain, PT Kilang Pertamina Internasional kini mengelola sepenuhnya bisnis dan operasi kilang di Indonesia sebagai sebuah entitas usaha yang mencetak profit. Sebelumnya, Kilang Pertamina Internasional yang merupakan induk subholding Refining and Petrochemical Pertamina sejak Juni 2020 mendapat mandat untuk mengelola sektor kilang dan petrokimia Pertamina di Indonesia. Sebagai induk subholding Refining and Petrochemical, Kilang Pertamina Internasional kini membawahi 6 unit kilang di Dumai, Pelaju, Cilacap, Balikpapan, Balongan, dan Kasim. Sementara itu, pada aspek manajemen inventory, KPI memiliki fokus menjaga stok minimal minyak mentah di masing-masing unit kilang. Selain itu, untuk meningkatkan keandalan kilang, KPI telah merintis teknologi digitalisasi kilang termasuk dalam pengembangan sistem predictive maintenance.